Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Sebelum itu, kalian siapkan LKS Bahasa Indonesia, kemudian siapkan buku tulisnya juga. Perhatikan dengan baik videonya, simak baik-baik apa yang saya katakan. Nanti di akhir video saya akan memberikan tugas yang akan kalian kumpulkan pada hari ini. Nah, sebelum itu kalian buka LKS Bahasa Indonesianya halaman 5. LKS Bahasa Indonesia halaman 5, ya. Saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak sih arti dari kaidah? Kaidah kebahasaan teks berita. Oh iya, sebelum saya memasuki penjelasan ini, saya akan mengulas sedikit tentang teks berita. Teks berita itu pengertiannya yaitu teks yang melaporkan suatu kejadian yang telah atau sedang terjadi. Kemudian teks berita itu memiliki unsur. Unsurnya itu apa? 5W plus 1H atau nama lainnya itu adik Simba. Terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian selain unsur, teks berita juga memiliki struktur. Strukturnya terdiri dari apa saja sih? Strukturnya terdiri dari 3 hal, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, struktur teks berita ini bisa dibentuk bagan. Bagannya namanya apa? Mohon maaf. Bagannya itu namanya piramida terbalik. Di pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan, semoga kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak sih kaidah itu memiliki arti apa? Kaidah itu artinya aturan. Aturan atau ketentuan. Nah, jadi ketika seseorang membuat berita, bahasa yang digunakan itu tidak sembarangan atau bukan bahasa sehari-hari kita berbicara, melainkan bahasa yang sudah ditentukan sesuai dengan kaidahnya, dengan aturannya, dengan ketentuannya. Misalnya, ketika kalian pergi ke suatu acara, kemudian kalian ditentukan pakaiannya seperti apa. Nah, kalian harus mengikuti. Begitupun dengan teks berita ini. Ketika kalian menjadi seorang wartawan atau kalian menjadi seorang penulis, kemudian kalian akan menulis berita. Nah, bahasa yang digunakan itu tentu sudah ada ketentuannya atau sudah ada aturannya. Nah, kaidah itu memiliki beberapa hal. Yang pertama itu A. Menggunakan bahasa. Oh iya anak-anak, mohon maaf apabila videonya ala kadarnya, kemudian apabila terdengar suara-suara yang lain karena memang sedang ada tamu di rumah saya, jadi mohon maaf. Semoga perkataan saya atau pembicaraan saya kepada kalian tetap terdengar dengan jelas ya. Nah, kaidah kebahasaan teks berita itu yang pertama ada menggunakan bahasa baku. Kalian tahu tidak sih bahasa baku itu apa? Bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan KBBI. KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi,
ketika kalian membuat berita, bahasa yang digunakan itu harus bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan KBBI. Kalian ingat tidak? Ketika pertama kali kita memasuki PJJ, saya meminta kalian untuk menuliskan bahasa baku dan tidak baku. Nah, bahasa baku itu yang nanti digunakan ketika kalian menulis berita. Di sini juga di LKS ada penjelasannya. Bahasa baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa baku menjadi jembatan pemahaman banyak kalangan karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Maksudnya apa? Jadi bahasa baku itu bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, oleh orang-orang Indonesia. Karena memang bahasa Indonesia itu bahasa nasional bangsa kita, bangsa Indonesia ya nak ya. Karena kan kalau misalnya tulis beritanya menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa yang campur-campur bahasa asing atau bahasa lainnya, itu belum tentu diketahui atau dipahami oleh orang lain. Nah, ini nih contoh-contoh yang di buku ini, yang di LKS atau buku paket. Ini tuh bahasa baku nak, karena sesuai dengan kaidah kebahasaan atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila kalian membuat berita, diutamakan menggunakan bahasa seperti ini ya Naya, karena bisa dibaca atau bisa dipahami oleh siapapun, baik yang muda ataupun yang tua, tanpa memandang usia ya Naya. Kemudian yang kedua ada menggunakan kalimat langsung. Yang kedua itu sebentar, yang B itu menggunakan kalimat langsung. Nah, ketika di sekolah dasar, kalian pernah tidak mendengar yang namanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, mari kita beralih ke LKS. Ada pengertiannya. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Tepat sekali. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang langsung diucapkan oleh orang lain atau kalian menirukan ujaran orang lain. Seperti yang saya bicarakan saat ini kalimat langsung. Tetapi kalimat langsung itu memiliki ciri, memiliki tanda. Kalimat langsung itu memiliki tanda. Ada yang tahu tandanya apa? Tandanya itu tanda petik. Tanda petik seperti apa? Tanda petik itu yang seperti ini nih nak nih. Nah, yang kutip 2 di atas itu tanda petik. Kalimat langsung itu memiliki tanda. Tandanya itu tanda petik. Misalnya, nih ya, saya beri contoh ya. Nih. Misalnya saya berujar. Jangan lupa di depannya itu dikasih tanda petik. Tanda petik misalnya, kemarin aku mengikuti lomba layangan, layang-layang, lomba layang-layang ya, layang-layang. Kemudian di akhir kalimat jangan lupa dikasih koma, kemudian dikutip lagi atau tanda petik lagi. Nah, belakangnya itu baru ditulis ujar ku atau kataku. Nah, ini yang dinamakan sebagai kalimat langsung. Untuk kalian yang suka membaca buku atau novel, biasanya sering menemukan kalimat dengan tanda ini kan. Kemudian di belakangnya ada kata ayahku atau kata ibuku, ujar nenekku, ucap ayahku, dan lain sebagainya. Nah, itu dikatakan atau dinamakan sebagai kalimat langsung. Jadi kalimat ujaran orang lain kalian tulis secara langsung dengan tidak mengubah kalimatnya. Maksudnya apa? Ucapan orang itu kalian tulis benar-benar
sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, di berita itu kalian tentu sering melihat yang namanya tanda kutip. Biasanya tanda kutip itu ucapan seseorang ketika diwawancara. Misal, di berita itu terjadi kecelakaan. Kemudian wartawan yang meliput mewawancarai salah seorang saksi. Nah, nanti ujaran saksi itu akan dimasukkan ke dalam berita dengan menggunakan tanda petik, yang artinya itu kalimat langsung yang diucapkan oleh si saksi. Jadi, sebagai wartawan itu tidak bisa mengubah apapun kalimat yang diucapkan oleh si saksi. Harus benar-benar kalimat apa adanya. Seperti itu ya nak ya. Itu kalimat langsung. Ingat, kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik atau tanda kutip yang titik 2 di atas ya. Kemudian kita beralih yang ke C. Mana? Sebentar. Yang C itu menggunakan konjungsi bahwa. Oke, saya tulis sebentar. C itu menggunakan konjungsi bahwa. Nah, kalian tahu tidak sih arti dari konjungsi? Konjungsi itu artinya kata penghubung. Bukan hanya kalian dengan doi saja ya yang ada hubungannya, kalimat pun ada kata penghubungnya. Nah, kata penghubungnya itu bahwa, menggunakan kata penghubung bahwa. Sebenarnya konjungsi ini, nih ya nak ya, konjungsi ini banyak jenisnya. Tetapi yang digunakan dalam teks berita itu hanya konjungsi bahwa. Nah, di sini ada pengertiannya. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Maksudnya apa? Sebenarnya pembahasan ini agak panjang ya. Sebenarnya kita lebih enak bertemu secara langsung, tapi tidak apa-apa. Semoga pembahasan kali ini kalian tetap mengerti ya sayang ya, meskipun saya jelaskan melalui video ini. Mohon maaf juga apabila nanti videonya terlalu panjang ya nak ya, karena memang pembahasannya pun panjang. Nah, tadi apa? Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, tadi kan kalimat langsung itu menggunakan tanda petik nih. Kalimat langsung itu kan menggunakan tanda petik. Nah, kalau kalimat tidak langsung itu, menggunakan konjungsi bahwa. Kemudian cara mengubahnya atau cara mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung bagaimana? Saya beritahu, tenang saja ya. Nih, misal contohnya ini kalimat langsungnya ya. Kalimat langsungnya. Pakai yang tadi saja ya nak ya. Ini kalimat langsung. Kemarin aku mengikuti lomba layang-layang. Nah, kemudian namanya kita ganti saja ya, misalnya Ujar Yono. Ya, Ujar Yono. Ujar Yono kepada Ruslan. Nah, ini kalimat langsung. Di sini jangan lupa nih tanda petiknya tuh ya. Ini kalimat langsung. Kalimat langsung. Nah, kalimat tidak langsungnya seperti apa Bu? Ini kalimat tidak langsungnya nih. Sini kan dijelaskan
konjungsi bahwa itu kan digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsungnya seperti ini, Nak. Bukan Ruslan, salah. Yono mengatakan kepada Ruslan bahwa kemarin ia mengikuti lomba layang-layang. Nah, ini itu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung. Mohon maaf, tulisan saya berantakan ya, Nak ya. Yang penting masih bisa terbaca meski hanya sedikit pun suara saya bisa kalian dengar dengan jelas. Nah, perbedaannya terlihat jelas sekali ya, Nak ya. Kalimat langsung itu ada tanda petiknya. Ya. Kalau kalimat tidak langsung itu tidak ada tanda petik. Kan? Nah, kemudian kalimat tidak langsung itu ada konjungsi bahwanya. Kalian bisa lihat perbedaannya ya, Nak ya. Kalimat langsung itu ada tanda petiknya. Kalau kalimat tidak langsung itu pasti menggunakan kata bahwa. Kemarin aku mengikuti lomba layang-layang, ujar Yono kepada Ruslan. Yono mengatakan kepada Ruslan bahwa kemarin ia mengikuti lomba layang-layang. Jadi, ketika kalian mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung itu ada sedikit perubahan, ada penambahan kata dalam kalimat tersebut, yaitu kata bahwanya. Kemudian biasanya ditambahkan kata ia atau dia, ya. Oke, kalian bisa pahami. Pokoknya kalian ingat saja, kalimat langsung itu ada tanda petiknya. Kalau kalimat tidak langsung itu ada konjungsi bahwanya. Nah, di berita pun seperti itu, menggunakan konjungsi bahwa. Pasti kalian akan menemukan kata bahwa, konjungsi bahwa dalam kalimat manapun. Maksud saya berita apapun, berita dengan tema apapun pasti ada konjungsi bahwanya. Karena untuk menerangkan kata yang mengikutinya. Nah, sebenarnya tersisa 3 lagi, tetapi karena durasi videonya sudah lebih dari 18 menit, untuk penjelasan kali ini sampai poin C saja dulu ya, Nak ya. Di pertemuan selanjutnya akan saya lanjutkan video berikutnya agar tidak terlalu panjang karena kuota kalian juga mungkin tidak cukup. Tapi saya harap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan maksimal. Nah, tugasnya seperti apa sih, Nak? Tugasnya sangat mudah. Kalian hanya mencatat apa yang saya katakan, mencatat materi hari ini ya. Kalian rangkum. Kalian boleh catat apa yang saya tulis atau kalian boleh merangkum apa yang saya katakan. Tulis di buku tulis bahasa Indonesia kalian. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Tulisannya harus yang rapi ya, Nak ya, biar saya terbaca. Kemudian fotonya juga harus jelas. Setelah selesai ditulis, dicatat atau kalian rangkum, silakan kirim ke nomor saya. Apabila masih ada yang tidak jelas, boleh tanyakan saya secara pribadi, tinggal chat saja. Tapi jangan lupa harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya, Nak ya. Kalau gitu saya akhiri video ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik ya, meskipun penjelasan saya masih kurang. Tetapi semoga kalian paham ya, Nak ya. Nah, kalau gitu saya akhiri. Tetap semangat belajar PJJ-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.